Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Dimurahkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Amin. Ya, sekarang saya baru pulang dari pasar. Dan sampai di rumah saya sudah tidak sempat record apa belanjaan saya hari ini. Saya langsung ke teras. Di teras ini saya lihat tanaman-tanaman saya ternyata sudah kering dan saya mau siram-siram dulu. Kalau teman-teman pagi-pagi gini ngapain? Kalau saya sih nyiram bunga 2 hari sekali. Tadi sudah sempat buat sarapan untuk anak-anak sebelum ke pasar. Makanya pas pulang dari pasar, saya hanya langsung taruh belanjaan saya ke dapur, terus saya langsung ke teras karena saya lihat teras saya sudah kotor dan tanaman saya sepertinya memang harus segera disiram. Inilah teras saya yang mungil, walaupun rumah saya ukurannya minimalis, tapi saya bersyukur saya masih bisa tanam-tanam bunga di teras saya ini. Lanjut, saya jemur-jemur pakaian dulu. Ini pakaian saya yang dicuci semalam karena di tempat saya air itu jalannya dari sore sampai malam, jadi baru bisa nyuci pas malam. Pas air jalan itu saya harus gercep, gerakan cepat maksudnya, cepet-cepet ambil pakaian kotor terus dicuci. Habis itu cuci pakaian selesai baru tampung air. Sekarang ini udah mulai siang, jadi mulai masak untuk makan siang sampai makan malam. Ini saya mau bikin sayur terong di santan, bukan terong dicabein ya. Terongnya saya goreng dulu, setelah digoreng baru disantan. Ini resep dari tante saya yang menurut saya enak. Next, ada yang tahu ini? Di tempat saya namanya duo, tapi kalau tempat kalian mungkin namanya ikan teri kali ya. Ini enak loh kalau digoreng kering, habis itu ditumis pakai bumbu yang tadi itu, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan tidak lupa tomatnya. Lanjut, sambil menunggu duonya kering, saya mau tumis bumbu-bumbu untuk sayur santan terongnya. Ini ditumis sampai bau langgunya hilang. Habis itu saya tambahkan serai yang digeprek dan jahe yang digeprek, dan tidak lupa santan kentalnya juga. Setelah santan kentalnya sudah masuk, saya tambahkan kunyit bubuk dan terong gorengnya. Saya biarkan mendidih sampai santannya mengental. Maaf ya, karena efek kamera kelihatannya seperti saya menggunakan tangan kiri, padahal sebenarnya tangan kanan. Tada, inilah hasil masakan di siang hari saya. Next, cuci piring, karena kita habis masak tadi, jadi piring-piringnya ini numpuk lagi, tapi tidak terlalu banyak karena semalam sudah cuci piring memang sebelum tidur. By the way, di video kali ini saya akan memperlihatkan kegiatan saya dari pagi sampai malam. Walaupun tidak 100% saya videoin ya, tapi ini sebagian besar yang saya lakukan di setiap hari saya. Mohon maaf juga kalau suara saya agak serak, memang saya lagi flu sekarang. So, jangan di skip ya, dinonton videonya sampai habis. Terima kasih. Setelah makan siang, saya temani anak saya untuk mengerjakan tugasnya. Ini anak saya hari ini sekolahnya masih di rumah karena mereka 1 minggunya itu 3 kali masuk. Tapi buat saya sudah syukur sih, anak-anak bisa kenal temannya di sekolah. Dan lanjut, saya ini mau bungkus paket snack untuk anak-anak karena anak
saya yang paling tua itu kan ulang tahun. Ya katanya dia mau bagi-bagi snack untuk temannya. Sebenarnya ulang tahunnya ini tidak dirayakan, tapi ya untuk menyenangkan hati anak, kenapa tidak? Dia tidak minta apa-apa sih, dia cuma minta supaya dibelikan snack biar bisa dibagikan ke teman sekolah dan teman mengajinya, plus teman-teman yang di samping rumah. Ini mau di packing untuk dibawa ke tempat mengajinya, karena sebentar lagi mereka mau siap-siap pergi mengaji. Nah, ini sekarang mereka sudah siap. Ini mereka sudah mau pergi mengaji. Mereka ke masjid dulu, setelah ke masjid baru ke rumah ustazanya. Habis itu ke masjid lagi, nanti habis isya baru pulang. Nah, sekarang ini sudah maghrib. Saya sudah habis mandi, sudah habis sholat. Lihat si baby ternyata masih bobo. Waktunya mama beres-beres. Inilah rumah saya yang selalu berantakan. Wajar sih, karena saya masih punya 3 anak kecil dan masih sangat aktif-aktifnya. Ya sudahlah, yang penting anak-anak senang. Kalau misalnya berantakan kan masih bisa diberesin lagi. Tanda rumah yang berantakan itu adalah tanda ada anak yang sehat di dalam rumahnya. Teman-teman yang masih punya anak kecil tetap semangat ya, karena kalian tidak sendiri. Saya pun merasakan apa yang kalian rasakan. Pokoknya kita tetap selalu berdoa, semoga Allah berikan kita kesabaran, kelapangan hati, dan satu lagi kewarasan otak. Karena dengan rutinitas seperti ini kadang-kadang membuat kita berasa seperti tertekan. Mungkin saya pun pernah merasakan itu, tapi saya kembali lagi berpikir, Allah memberikan saya seperti ini, berarti Allah memberikan kesempatan saya bisa mengurus anak saya, karena saya dipercaya bisa melakukan ini. Dan ini adalah pilihan hidup saya untuk menjadi seorang ibu. Banyak yang kepingin seperti kita sebenarnya, tapi mungkin belum diberikan waktunya, mungkin belum tepat. Maka disyukuri saja. Lanjut kita nyapu-nyapu di dapur. Inilah penampakan keseluruhan dari dapur saya. Sebelahnya pakai kabinet, yang di sebelahnya pakai meja-meja tua yang saya sempat bahas di video sebelumnya. Di samping toilet itu tempat saya taruh tanaman saya, plus sekalian dengan tempat jemuran. Oh iya, asal kalian tahu saja, ruangan ini adalah ruangan yang paling besar di antara ruangan-ruangan lainnya. Kenapa harus dapur? Ya, itu karena aktivitas saya lebih banyak di dapur, maka suami putuskan untuk membuat dapur lebih besar daripada ruangan lainnya. Next, kita bersihkan rak buku dan boneka. Ini rak pasti berantakan setiap hari karena buku bacaan-bacaan anak saya ada di sini. Anak saya yang paling tua itu suka membaca. Alhamdulillah di umur 6 tahun kelas 1 dia sudah bisa membaca. Dan yang saya syukuri sih anaknya gampang ya, kalau untuk diajarin itu gampang. Pertumbuhan anak kan beda-beda dan anak-anak itu punya kelebihan masing-masing. Buat kita para orang tua, janganlah membanding-bandingkan anak kita antara yang satu dengan yang satu, karena anak-anak itu bukan ajang perlombaan. Bisa jadi mungkin ada anak yang punya kelebihan, mungkin si kakaknya bisa membaca, si adiknya tulisannya lebih rapi. Marilah menghargai apa yang ada pada anak kita. Jangan pernah menuntut anak itu harus seperti ini, harus seperti itu. Karena anak-anak itu ada masanya mereka akan menjadi pandai dan paham dengan sendirinya. Kita cukup membimbing dan mengawasi saja. Ini sih cara saya ya. Tapi kembali lagi, di setiap keluarga kan punya metode tersendiri untuk membimbing anak-anak mereka masing-masing.
Anyway, saya sudah di kamar anak saya. Ini adalah kamar yang saya makeover di video sebelumnya. Dan alhamdulillah tanggapan anak saya tuh katanya dia sangat happy dengan kamar barunya. Dan yang lucunya si adik yang nomor 2 itu suka ngikut kakaknya tidur di sini. Katanya belum terbiasa pisah dengan kakaknya. Mudah-mudahan nanti bisa dipisah ya. Lanjut semangat beres-beresnya, lap meja lagi, nyapu lagi biar kamarnya bersih. Lanjut bersih-bersih di kamar saya. Ini si babynya masih nyenyak tidurnya, mungkin capek bermain seharian. Saya lap-lap lemari karena setiap hari ini akan dipegang. Ini selalu akan ada jejak-jejak coklat di sini. Maklum anak-anak masih kecil. Baru nyadar diapersnya tinggal 2. Insya Allah nanti kalau keluar beli lagi perlengkapannya si baby. Emak-emak ya. Ini dia masih nyenyak sekali. Emaknya tetap lanjut beres-beres dong. Ini kembali lagi ke ruang tengah. Ini karpetnya tadi habis dibersihin, terus lantainya ternyata habis diepel sama Pak Su. Alhamdulillah dibantuin tadi pagi, dibantuin nyapu, sekarang dibantuin ngepel. Nah, ini anak-anak saya baru pulang dari masjid. Itu tandanya sudah habis isya. Ini anak saya. Dia mau cerita katanya. Tadi di tempat mengaji dia bantuin kakaknya bagi-bagi snack. Alhamdulillah dia ikut happy juga. Walaupun sebenarnya kakaknya yang ulta, tapi dia senang sekali bisa ikut berbagi. Tidak terasa sudah di penghujung video. Untuk video kali ini cukup sampai sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya hari ini sampai habis. Stay safe and healthy untuk teman-teman semua. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.